Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Inca. Tapi sebelum kami menjelaskan tentang peradaban Inca lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neng Safit. Saya Mahira Putri Indi. Saya Zainurita Nurahmawati. Saya Muhammad Kamal Fadilah. Saya Muhammad Rehansyah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari suku Inca. Kekaisaran Inca terletak di wilayah Peru, tepatnya di sekitar Danau Titicaca, dekat pegunungan Andes. Pendiri Kekaisaran Aztec dan adalah Manco Cacap, yang dianggap sebagai putra dari Dewa Matahari. Sejak tahun 1200 Masehi, bangsa Inca mendiami wilayah yang membentang dari Quito di sebelah utara hingga ke Chile di selatan. Bangsa Inca menempati wilayah yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kepercayaan mereka, di mana semakin tinggi tempat mereka tinggal, maka akan semakin dekat dengan tempat para dewa. Yang kedua, lalu selanjutnya sistem pemerintah. Sistem pemerintahan bangsa Inca adalah kerajaan. Dalam menerapkan sistem pemerintahannya, bangsa Inca berbeda dengan bangsa Aztec. Jika bangsa Aztec mengontrol rakyat jajahan dengan teror, bangsa Inca mengontrolnya dengan penyatuan imperium, sekelompok negara atau etnis yang menempati wilayah geografis sangat luas. Dalam pertahanan kesatuan imperium mereka, dibuatlah jalan-jalan yang lebar untuk menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah yang telah ditaklukkannya. Nah, kalau berjalannya di pemerintahan Inca, bisa dikatakan bersifat sosialis. Soalnya hasil lebih pertanian di daerah subur akan didistribusikan di daerah-daerah yang kekurangan. Setelah sistem pemerintahan, ada juga sistem kepercayaan loh. Yuk kita simak. Kepercayaan suku Inca bersifat politisme. Mereka percaya bahwa semua dewa yang ada itu diciptakan oleh sesuatu yang abadi, tidak tampak, dan mempunyai kekuatan yang dahsyat, yaitu Tuhannya para dewa yang dikenal dengan nama Huiracocha atau Dewa Matahari. Bahkan Raja Bangsa Inca dianggap sebagai Sapan Intik Surin, satu-satunya anak Dewa Matahari. Suku Inca menyembah Dewa Bumi, Pachamama. Terdapat upacara yang disebut Capacocha, yaitu upacara memberikan kurban anak-anak kepada para dewa dengan satu keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan ini akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka. Suku Inca juga telah mengenal pengawetan mayat menjadi mumi sebagai bagian penting dalam ritual penguburannya. Yang ketiga, suku Inca adalah bangsa yang sangat religius. Mereka takut kalau setan bisa datang kapan saja. Ahli sihir menduduki posisi yang tinggi dan masyarakat karena dianggap sebagai pelindung roh jahat. Mereka juga percaya dengan reinkarnasi, menyimpang potongan-potongan kuku mereka dan juga potongan rambut dengan menganggap bahwa roh yang kembali akan membutuhkannya. Kehidupan religius bangsa Inca tersimpan di tengah-tengah hutan yang dikenal dengan nama Saskahuaman. Disitulah terdapat Cusco, the heaven of the world, rumahnya Raja Bangsa Inca dan tepatnya terletak di Kuli Agung. Di tempat inilah kekayaan bangsa Inca dengan mudah dapat ditemukan sebagai bukti keberadaan mereka. Dengan gedung yang indah didekorasikan dengan emas dan perak. Lalu selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa suku Inca masih ada loh hingga saat ini? Yuk kita simak penjelasannya. Peradaban Inca diperkirakan runtuh karena kehadiran penjajah Spanyol pada abad ke-16 yang juga membawa wabah cacar. Pada abad ke-16, seluruh wilayah mereka telah jatuh ke tangan bangsa Spanyol dan terpikat oleh cerita kekayaan suku Inca. Meskipun kalah jumlah, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro berhasil menculik Kaisar Inca dan menaklukkan rakyatnya karena persenjataan mereka lebih canggih. Saat ini, keturunan suku Inca masih ada dan hidup sebagai petani yang berbahasa Quechua di pegunungan Andes. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 45% dari populasi total di Peru. Dan sampai di puncaknya adalah tentang peninggalan apa saja sih yang ada di suku Inca. Yang pertama ada Lake Tapata. Salah satu peninggalan suku Inca yang menakjubkan adalah Hightown. Dipercaya bahwa dulunya tempat ini adalah tempat produksi atau penyimpanan makanan.
Lokasinya berada di ketinggian 2.840 meter di atas permukaan laut di daerah Kicha. Yang kedua ada Isla del Sol. Isla del Sol memiliki makna Island of the Sun, merupakan pulau berbukit bebatuan di selatan Danau Titicaca. Legenda suku Inka mengatakan jika Isla del Sol merupakan dataran yang pertama kali muncul setelah banjir besar di kawasan tersebut surut. Yang ketiga ada Ollantaytambo. Raja Pachacuti menjadikan lokasi ini sebagai harta kerajaan setelah Inca berhasil ditaklukkan. Meski sempat membumi hanguskan kota tersebut, ia kemudian membangunnya kembali dan melancarkan proyek irigasi di lembah Urubamba. Yang keempat adalah Machu Picchu. Tak kalah mengagumkan, Machu Picchu dibangun pada tahun 1450, tapi ditinggalkan 100 tahun kemudian setelah Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca. Situs ini memang sempat dilupakan oleh mata internasional, namun berhasil kembali ditemukan oleh arkeolog dari Universitas Hitam 3 yang ditemukan pada tahun 1911. Dan yang terakhir ada Coquequirao. Nama situs ini berarti buayan dari emas, berupa tangga-tangga yang terdiri dari 180 teras. Arsitekturnya sangat berbeda dengan Machu Picchu, dan lokasinya juga lebih luas. Coquequirao terletak di perbatasan Cusco dan Apurimac pada ketinggian 3085 di atas permukaan laut. Nah, sekian dari kami tentang peradaban suku Inca. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.